Selamat pagi, Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Bersama saya lagi, Pendeta William Hermon Siregar, dalam program Rempah Renungan Pagi Hari. Saya senang boleh melayani saudara dan bersama saudara lagi dalam pemaparan firman Tuhan yang pagi ini kita ambil dari Roma pasal 13. Mari kita lihat ayat 6 dan 7. Itulah juga sebabnya maka kamu membayar pajak, karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Bapak Ibu, saudara-saudara, ini puncak dari semua ketaklukan kita kepada pemerintah. Dan puncaknya adalah kita diminta untuk membayar pajak kepada pemerintah. Apa itu pajak? Pajak itu sangat luas sekali ya. Pajak itu bicara tentang penghasilan kita atau bicara tentang harta milik kita atau bicara tentang kendaraan kita yang memang kita harus membayar pajaknya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen yang percaya kepada Yesus, kita dituntut untuk melakukan hal ini. Ini puncak dari semua ketaklukan kita kepada pemerintah. Bukan hanya kita diminta untuk meyakini bahwa mereka adalah berasal dari Allah, mereka adalah hamba Allah, dan yang kemarin yang kita lihat juga bahwa mereka adalah orang-orang yang dipakai oleh Allah, karena suara hati kita, mereka dipakai oleh Allah dan kita harus takluk kepadanya. Dan puncak dari semuanya itu adalah bukti. Sekarang kita membuktikan diri. Mana bukti ketaklukanmu? Bukti ketaklukanmu adalah dengan membayar pajak. Nah, dasarnya kita membayar pajak kepada mereka karena dikatakan mereka adalah pelayan-pelayan Allah. Berarti kalau mereka pelayan-pelayan Allah, mereka adalah orang-orang yang ditentukan oleh Allah untuk mengurus organisasi Allah yang ada di dalam pemerintahan itu. Jadi kalaupun nanti ada penyelewengan yang dilakukan oleh mereka yang ditugaskan dalam oknum pajak atau pelayan-pelayan Allah yang disebutkan dalam bagian ini, karena mereka pelayan-pelayan Allah, kembali lagi mereka akan berurusan dengan Allah. Karena saya melihat saudara di negeri kita ini, negara kita ini, tidak ada orang yang melakukan korupsi yang tidak terbuka lagi sekarang. Jadi hampir semua korupsi kejahatan itu pasti bisa terbuka. Dan kita harus acungi jempol pemerintah kita yang begitu cepat, begitu lihai untuk mengatasi yang namanya persoalan-persoalan yang berhubungan dengan penyelewengan yang berkaitan dengan pajak. Ya, pajak. Dan beberapa tahun yang lalu mungkin kita dihebohkan juga ya dengan peristiwa-peristiwa pajak yang cukup besar dan lain sebagainya. Saya tidak perlu ungkapkan dalam khotbah ini, tetapi Bapak Ibu yang mendengarkan renungan ini, Bapak Ibu harus bisa melihat. Setiap kita membaca firman, kita harus bisa melihat bagaimana kebenaran firman itu benar-benar diterapkan, benar-benar dinyatakan oleh Allah dalam bangsa kita ini. Ya, jadi ini kita bicara urusan pemerintah dan kita belajar sudah hampir berapa hari ini kita belajar ini, kita bisa melihat saudara, bagaimana tangannya Tuhan. Ya, bagaimana tangannya Tuhan menjadikan pemerintah itu menjadi pelayan-pelayan Allah yang mengurus pajak, tetapi mereka juga harus bertanggung jawab, mereka juga harus jujur, mereka juga harus benar-benar melakukan tugas mereka sesuai dengan apa yang ditentukan oleh Allah kepada mereka. Nah, itu sebabnya tugas dari kita itu tugas kita itu hanya membayar. Ya, jadi makanya katakan bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak, ya, kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima rasa hormat. Nah, jadi saudara, kita ini tugas kita hanya membayar. Ya, bayar, lakukan, itu istilahnya. Lakukan pajak kepada mereka yang berhak menerima pajak, cukai kepada mereka yang berhak menerima cukai, bahkan rasa takut kepada mereka yang berhak menerima rasa takut. Tapi kita harus garis bawahi, beberapa hari yang lalu kita hanya takut kepada Allah, bukan takut kepada manusia. Jadi kalaupun ada rasa takut kepada
pemerintah yang kita lakukan itu adalah bagian dari hormat kita, atau juga bisa juga itu adalah bagian dari kesalahan yang kita lakukan. Jadi hanya orang yang bersalah yang merasa dirinya takut kepada manusia, ya, takut kepada manusia. Jadi kalau kepada Tuhan memang mutlak kita harus takut, tapi kalau kita ada rasa takut kepada manusia, berarti ada rasa salah atau ada kesalahan yang kita buat sehingga muncullah perasaan takut itu dalam diri kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, marilah kita belajar pagi hari ini, kita bisa melihat bahwa memang ketundukan, ketaklukan kita kepada pemerintah ditentukan dari reaksi kita dalam membayar pajak. Jadi saya berharap orang-orang Kristen tidak lagi menjadi pengemplang pajak, atau orang-orang Kristen kita tidak perlu lagi mungkin menggelapkan yang namanya pajak atau mengatur yang namanya pajak supaya tidak membayar banyak dan lain sebagainya. Ya, mari dengan jujur, karena ini firman Tuhan, mari dengan jujur kita lakukan supaya pada waktu kita diperhadapkan dengan persoalan-persoalan seperti ini, kita tetap transparan, hidup kita bisa kita buktikan, ya, dan kita benar-benar bisa menjadi ujung tombak untuk melakukannya. Bahkan saudara-saudara yang punya kendaraan-kendaraan, ya, mari membayar pajaknya dengan baik tepada waktu, supaya tidak ada denda, supaya tidak ada hal-hal yang mungkin membuat saudara jadi jengkel dan membuat saudara jadi tidak respect. Ya, tidak respect. Jadi kita harus belajar selalu respect. Dalam hidup ini kita belajar selalu respect. Jadi kita nggak boleh melihat pelayan-pelayannya. Ya, karena dikatakan yang mengelola pajak itu adalah pelayan-pelayan Allah. Jadi tidak perlu lihat pelayannya, tapi lihatlah Tuhan yang ada di sana. Dan waktu Anda membayarkan itu, Tuhan menjaga semua rupiah yang Anda berikan dan Anda bayarkan. Tuhan menjaga itu, dan Anda harus percaya bahwa Tuhan mampu membongkar segala kejahatan demi kejahatan yang dibuat oknum-oknum tertentu dalam mengelola pajak. Ya, karena kalau saudara lihat dalam Injil, Tuhan Yesus pun membayar pajak. Dia membuktikan bahwa dia adalah manusia yang taat juga, sehingga dia membayar pajak juga kepada pemerintah Romawi pada waktu itu. Nah, jadi kita belajar saudara. Ya, dalam bagian ini kita belajar. Mari belajar takluk kepada pemerintah dengan menunjukkan bahwa kita siap membayar pajak. Dasar kita membayar pajak karena mereka adalah pelayan-pelayan Allah. Dan yang kedua, dasar kita membayar pajak karena mereka memang layak untuk menerima pajak itu dan mengelola pajak itu. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih firman-Mu pagi hari ini. Kami mau belajar taat kepada pemerintah kami dengan membayar pajak. Tuhan tolong berkati kami. Semua kami yang hadir di YouTube channel waktu mendengarkan siaran ini. Biarlah kami boleh menunjukkan ketaklukan kami dan menjadi berkat bagi pemerintah kami juga. Karena kami tahu pajak kami akan dikelola untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati hidup kami sepanjang hari ini. Segala keperluan, kebutuhan hidup kami Tuhan mencukupkan. Perjalanan-perjalanan kami biarlah fokus kepada Tuhan. Dan kami boleh belajar mengasihi Tuhan dalam segala sesuatu. Terpujilah Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sampai di sini program Rempah pagi hari ini. Saya undur dari hadapan saudara. Jumpa lagi esok. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.